Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah masuk di tanggal kedua dari bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan juga inayah, menganugerahkan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita bisa memakmurkan 10 pertama bulan Zulhijjah ini dengan sebaik-baiknya amal. Karena yang paling istimewa dari bulan Zulhijjah adalah 10 pertamanya, yang disebut oleh Nabi SAW a'zamul ayyam indallah, seagung-agungnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain dikatakan afdhalul ayyam fid dunya, seutama-utamanya hari di dunia ini adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menegaskan bahwa di antara amaliyah yang bisa kita lakukan untuk memakmurkan 10 pertama Zulhijjah adalah belajar dan mengajarkan ilmu agama. Ya, seperti apa yang saat ini sedang kita lakukan. Maka kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna, semoga Allah melipat gandakan pahala thalabul ilmi kita di hari-hari yang istimewa ini. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan. Kita masih membahas tentang ilmu syukur. Rukun pertama dari syukur sudah kita bahas, asyukru atau al-i'tirafu bil qalbi. Syukur dengan hati, yakni menyadari sesadar-sadarnya, meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ragu sedikit pun bahwa seluruh nikmat itu bersumber hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ar-ruknu tsani asyukru bil lisani. Rukun yang kedua dari syukur itu adalah bersyukur dengan lisan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, lisan itu termasuk nikmat yang sangat besar. Kebayang ya jika orang itu keluh lidahnya, tidak bisa bicara, yang biasanya sepaket dengan apa para jamaah? Tunarungu ya, atau apa namanya, pendengarannya cacat. Nah, biasanya sepaket dengan tunawicara. Ya, orang ketika diuji dengan pendengarannya, biasanya juga diuji dengan kemampuan bicaranya. Maka kita yang memiliki lisan yang normal, lisan yang sehat, lidah yang normal, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka syukuri nikmat lisan ini. Allah menciptakan lidah ini
supaya kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di surat Al-Balad ayat ke-8 ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, kemudian lisan dan kedua bibir. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita ini lisan. Maka manfaatkan sebesar-besarnya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, betapa banyak lisan yang keluh, yang sangat pelit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa mudahnya lisan kita ini kemudian menyeret diri kita ke dalam kedurhakaan dan juga kebinasaan. Wal iyadzu billah. Maka perhatikan, ya, para ulama menjelaskan, laqad ja'alallahu subhanahu wa ta'ala 'ala lisani ghalqain. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk lisan itu 2 ghalqain, yakni 2 penutup. Jadi lidah kita ini ada 2 penutupnya. Penutup pertama apa? Apa para jamaah? Lidah kita itu ada 2 penutupnya. Yang pertama al-asnan, gigi kita ini. Lidah itu di luar gigi atau di dalam gigi? Di bagian dalam, kan begitu ya? Lisan itu maksudnya lidah. Kemudian penutup yang kedua al-fam. Al-fam itu apa? Mulut, kedua bibir kita. Ditutup, ya, tertutup di dalam mulut, yakni dengan 2 bibir, kemudian dengan gigi-gigi yang ada di dalam mulut kita. Lidah kita di dalam itu semua. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan lidah kita ini, pergerakan lidah kita itu ikhtiyariyah, terkait dengan ikhtiar kita. Artinya pilihan. Manusia itu dengan lidahnya dia bisa berkata baik, dia bisa juga berkata yang buruk. Dengan lidah manusia, ya bisa lidahnya ini mengantarkan dirinya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan lidah banyak manusia yang kemudian disungkurkan, dibenamkan wajahnya ke dalam siksa api neraka. Itu terkait dengan lisan. Wa ja'ala 'alal ain ghita'an wahidan. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mata hanya ada 1 penutup saja. Kalau lidah ada 2 penutup, kalau mata cuman 1 penutup saja. Apa penutup mata, ikhwan? Mata antum ada penutupnya enggak? Ada. Namanya apa ini? Kelopak mata. Yang kalau kita tidur otomatis tertutup. Kalau sedang terjaga maka dia terbuka tapi bisa berkedip. Baik para jamaah. Untuk mata hanya ada 1 penutup. Walam yaj'al 'alal udhunain, walam yaj'al 'alal udhun. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk telinga kita ini adanya penutup. Telinga ada penutupnya tidak? Tidak ada. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dari sini ada hikmah yang begitu besar. Kenapa lidah itu ada 2 penutup sedangkan mata 1 penutup, sedangkan telinga, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada penutupnya. Di sini ada hikmah yang begitu besar. Li khataril lisan wa syarafihi. Karena bahayanya lidah ini dan kemuliaan serta kedudukan daripada lisan ini. Wa khatari harakati, dan bagaimana bahayanya pergerakan lisan ini. 1 kalimat
yang diucapkan oleh manusia tanpa dia pikirkan dengan sangat panjang, tanpa dia indahkan batasan-batasan syariat, bisa menjadikan orang itu dibenamkan di dalam siksa api neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, wa qawnuhu fil fammi bimanzilatil qalbi fis sadri. Maka keberadaan lidah di dalam mulut yang ada dua penutup itu seperti kedudukan hati yang berada di dalam dada. Makanya kerat daging yang kedua yang harus kita sungguh-sungguh menjaganya adalah lidah kita ini. Yang pertama kan qalbu. Maka lidah itu adalah mu'abbirnya. Pentakbir hati itu adalah lidah. Siapa yang menjaga hatinya, maka akan terjaga lidahnya. Siapa yang terjaga lidahnya, maka akan terjaga seluruh anggota badannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka afatul kalam aktsar min afatin nazar. Bencana dari ucapan lidah itu lebih banyak, lebih besar, lebih dahsyat daripada bencana yang ditimbulkan oleh pandangan mata. Demikian pula hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bencana dari pandangan mata itu lebih dahsyat, lebih banyak, lebih besar daripada bencana dari pendengaran telinga. Makanya tadi lidah itu ada dua penutupnya, mata satu penutupnya, sedangkan telinga tidak ada penutupnya. Maka orang itu harus banyak mendengar yang baik-baik dan berusaha menjaga lidah dan juga matanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka sekali lagi, lidah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini harus kita maksimalkan sebesar-besarnya untuk bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, disinilah para ulama menyatakan bahwa di antara rukun syukur itu adalah asyukru bil lisan, yakni bersyukur dengan lisan kita ini. Nah, bersyukur dengan lisan itu ada tiga hal. Bersyukur dengan lisan itu ada tiga hal. Yang pertama, banyak memuji Allah dengan kalimat tahmid. Kalimat tahmid itu kalimat apa? Alhamdulillah. Boleh juga alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atau kalimat-kalimat tahmid yang lainnya. Baik, para jamaah. Jadi yang pertama, syukur dengan lisan itu adalah dengan banyak memuji Allah, dengan sering mengucapkan kalimat tahmid. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang beriman karena ternyata salah satu di antara sifat mereka itu al-hamidun. Orang-orang yang selalu bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Di surat At-Taubah ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah memuji sifatnya orang-orang beriman, at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang abidun, ahli ibadah, al-hamidun. Nah, di sini mereka adalah orang-orang yang hamidun, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga saihun, orang-orang yang melawat, orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, orang-orang yang menjaga batasan-batasan hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Ini sifatnya orang-orang beriman. Ahlul iman itu sinonim dari ahli tauhid. Berarti ahli tauhid mereka al-hamidun.
Orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tahmid-tahmid mereka melalui lisan mereka ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayat Imam Muslim diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Malik Al-Harith bin Asim radhiyallahu taala anhu. Nabi menyatakan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat tahmid alhamdulillah yang artinya segala puji hanya milik Allah, tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan. Baik para jamaah, ini fadilah yang begitu besar dari kalimat tahmid. Kalimat tahmid yang kita ucapkan itu akan memenuhi timbangan kita, timbangan kebaikan. Dan kalimat-kalimat zikir yang ada sejatinya masing-masing memiliki fadilah yang begitu besar. Termasuk hadirin jamaah yang dirahmati Allah, takbir yang disunahkan, kalimat takbir yang disunahkan, dianjurkan diperbanyak di awal-awal Zulhijjah ini, yakni sampai akhir dari hari tasyrik ba'dal asr tanggal 13. Itu juga memiliki fadilah yang sangat besar. Di satu riwayat Nabi menyampaikan bahwa kalimat takbir, 100 kalimat takbir itu setara dengan 100 infak. 100 infak unta yang sudah diikat dan sudah diterima kurbannya. Masya Allah para jamaah, ini fadilah besar. 100 takbir itu setara dengan infak 100 unta. Di redaksi yang lain dikatakan, dan ini hadis-hadis yang hasan, hadis-hadis yang sahih yang bisa kita amalkan. Nah, di redaksi hadis yang lain dikatakan bahwasannya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi menjelaskan kalimat subhanallah, ternyata subhanallah itu fadilahnya akan dicatatkan bagi kita 20 isyruna hasanah, 20 kebaikan. Wa hutta anhu isyruna sayyi'ah. Ya. Kemudian akan dihapuskan darinya 20 keburukan. 20 kebaikan dicatat, 20 keburukan dihapuskan dengan kalimat tasbih subhanallah. Kemudian Nabi menyatakan, wa takbir, kalimat Allahu Akbar, famithlu dzalika. Kalimat takbir Allahu Akbar juga fadilahnya sama seperti tasbih. Berarti 20 kebaikan dicatat di sisi Allah, 20 keburukan dihapuskan ya dari diri kita. Takbir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka perbanyak takbir di hari-hari seperti ini. Kapan kita mulai takbiran para jamaah? Kapan mulai takbiran? Dari semenjak tanggal 1 Zulhijjah. Kemarin sudah sidang itsbat kan? Malam Rabu kemarin, malam Rabu ya, Selasa malam Rabu, itu sudah ditetapkan hilal terlihat. Berarti malam Rabu sudah masuk malam 1 Zulhijjah. Maka ada anjuran, dan ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, datang asarnya dari para sahabat Nabi SAW. Mereka bertakbir itu dari awal Zulhijjah. Takbir mutlak yang diamalkan secara mutlak. Artinya tidak terikat dengan waktu dan juga tempat. Kapanpun, dimanapun, selama kita diizinkan untuk berzikir kepada Allah, maka kumandangkan takbiran itu. Dari tanggal 1 sudah mulai. Ya, bahkan ada salafun saleh menceritakan bagaimana orang-orang terdahulu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika masuk awal Zulhijjah, saking banyaknya yang mengumandangkan takbir, maka kemudian diumpamakan takbir itu kal amwaj, ya, seperti gelombang ombak laut yang begitu besar. Saking banyaknya orang yang mengumandangkan takbir. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum,
ketika masuk ke pasar di awal-awal Zulhijjah, kedua-duanya mengumandangkan takbir, yang kemudian orang-orang di pasar akhirnya mengikuti takbir mereka berdua ini. Begitu para jamaah. Coba antum praktekkan, nanti masuk pasar takbiran, diikuti orang atau dilempari. Ini sunnah yang bisa dikatakan hampir punah para jamaah. Sedangkan orang-orang dahulu meriah sekali ketika masuk awal Zulhijjah dengan kumandang takbir. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Rajab menyatakan, Yaumun Nahar, hari nahar, yakni hari Idul Adha, itu adalah afdalul idain, akbarul idain wa afdaluhuma. Idul Adha itu adalah sebesar-besarnya dua hari raya Id. Hari raya yang paling besar dari dua hari raya. Wa afdaluhuma, hari raya yang paling utama dari dua hari raya kaum muslimin. Nah, fenomena ini yang tidak nampak di masyarakat kita. Begitu kan para jamaah? Coba meriah mana Idul Fitri dengan Idul Adha? Meriah Idul Fitri, ya. Padahal takbirannya lebih panjang Idul Adha. Coba di kita Idul Fitri, di sebagian musola Pak, tanggal 10 Syawal masih takbiran. Begitu kan? Padahal di dalam fikihnya takbiran Idul Fitri itu dimulai dari terbenamnya matahari di penghujung Ramadan. Begitu kan? Bahkan sebagian ulama berpendapat ba'dal fajr, di tanggal 1 Syawalnya. Sampai kapan batas akhirnya? Sampai selesai salat Idul Fitri. Dan khatib kemudian berkhutbah. Berarti selesai khutbah, bubar kita dari Idul Fitri, anjuran takbiran itu sudah tidak ada. Beda dengan Idul Adha ini, 13 hari para jamaah. Itu takbir yang mutlak. Takbir yang muqayyadnya, kata para ulama, ba'da salati subhi, selesai salat subuh di yaum Arafah, pada hari Arafah. Pada subuh hari Arafah ada anjuran takbir muqayyad, yakni takbiran yang dikumandangkan tiap selesai salat fardu 5 waktu. Itu dimulainya subuh Arafah. Subuhnya takbiran. Jumhur ulama madhab menyatakan selesai salam langsung takbiran. Dan ini berlaku yang salat jamaah di masjid atau ibu-ibu yang di rumah, yang salat sendirian. Selesai salam takbiran. Nanti habis zuhur juga demikian, takbiran. Habis asar takbiran. Sampai kapan? Sampai ba'da asar, akhir hari tasyrik. Akhir hari tasyrik. Nah itu jamaah. Berarti berapa? 5 hari takbir muqayyad. Ba'da kullil fariidhah. Ya, setiap kali selesai salat fardu 5 waktu. Nah ini ditegakkan sunnah seperti ini para jamaah. Karena di masyarakat kita sunnah seperti ini seperti mau punah. Kumandang takbir dari awal Dzulhijjah. Takbiran dimanapun kita. Ya antum dari rumah ke sini takbiran. Ya antum berangkat kerja takbiran. Dan Masya Allah itu satu redaksi takbiran itu kan isinya berapa? 5 takbir. Tadi satu takbirnya sama dengan setara infak unta 1 ekor. 100 kali takbir sama dengan 100 ekor unta. Saya kira tidak ada yang pernah infak segede 1 ekor unta. Ya. 50 juta misalnya harganya. Ada yang pernah infak 50 juta, Pak? Ya. Susah nyarinya. Ada mungkin ya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini takbiran. Dan athar dari Abdullah bin Mas'ud, ya, takbiran seperti yang dikumandangkan oleh kebanyakan masyarakat di kita atau bahkan masyarakat di seluruh dunia. Takbir yang diawali takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, takbiran yang
model redaksinya seperti ini datang asarnya dari Abdullah bin Mas'ud. Nah itu kan satu kali takbiran, satu rangkaian takbiran, isinya berapa takbir? Allahu Akbar 3 kali di depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. 4. Allahu Akbar, walillahil hamd. 5. Masya Allah. Jadi kalau antum dapat 100, berarti 500. Isinya 500 takbir. Sama dengan 500. Ya, infak unta. Hitung saja kalau diuangkan berapa. Gitu ya. Kalau 100 saja, harga untanya 50 juta, berarti 5 miliar para jamaah. Pernah infak duit 5 miliar Pak? Ya. Kayaknya belum pernah dengar ya. Duitnya saja belum pernah lihat. Ya. Kecuali kalau ada berita korupsi baru lihat, gitu kan? Ditampilkan semuanya duitnya. Nah, ini ternyata dengan takbir bisa. Takbir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itu ya. Karena momennya Dzulhijjah. Jadi kita singgung permasalahan ini. Kita balik lagi ke pembahasan. Tadi kita sedang bahas apa? Tahmid. Bahwa tahmid itu tamlaul mizan. Bisa memenuhi timbangan dari kebaikan kita. Dan seorang mukmin muwahhid meyakini di antara rentetan peristiwa di akhirat nanti adanya yaumul mizan, hari ditimbangnya amal-amal kebaikan kita. Maka penuhi, beratkan bobot dari timbangan kebaikan kita, salah satu di antaranya dengan banyak bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir. Beliau menyampaikan, kata Nabi, alhamdu ra'sus syukri, ma syakarallaha abdun la yahmaduh. Tahmid, yakni pujian, itu merupakan pokok kesyukuran. Tidaklah seorang hamba dikatakan telah bersyukur jika dia tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertahmid kepada Allah. Perbanyak, dan itu bagian daripada syukur bil lisan. Syukur dengan lisan kita. Yang kedua para jamaah, termasuk syukur dengan lisan adalah at-tahadduts bin ni'mah. Tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat. Menceritakan nikmat, membicarakan nikmat, mengobrolkan nikmat, saling mengingatkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa kita itu harus sering menyebut-nyebut nikmat Allah? Tidak ada satupun majelis taklim, majelis ilmu, melainkan biasanya diawali dengan at-tadzkir bin ni'am, memperingatkan ya manusia kepada nikmat Allah, kan begitu. Muqaddimahnya saja kan pasti awalnya alhamdulillah, kan begitu. Bisa innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ini semua bagian daripada syukur bil lisan. Namanya tahadduts bin ni'mah. Lihat khatib Jumat kalau berkhutbah, apa dia mau awali khutbahnya? Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Nah ini namanya tahadduts bin ni'mah. Saling mengingatkan, saling menceritakan. Dan Masya Allah para jamaah, nikmat itu kalau jadi tema obrolan, itu nikmat banget. Coba antum kalau cerita sama istri yang nikmat-nikmat, enak nggak para jamaah? Enak. Jangan cerita tuh yang susah saja, gitu ya. Kenapa? Karena yang nikmatnya terlalu banyak. Maka terus tahadduts bin ni'mah. Kenapa kita mesti banyak tahadduts bin ni'mah? Sering menceritakan, sering mengobrolkan kenikmatan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, supaya kita tidak lupa. Karena sifat manusia itu apa para jamaah? Lupa. Antum pernah enggak
mendapati ada orang yang hari-harinya itu ngeluh saja. Enggak punya apa namanya? Enggak punya, kayak enggak punya motivasi hidupnya. Dikit-dikit ngeluh saja. Aduh, BBM naik terus harganya. Tiap ketemu kita ngeluh lagi. Aduh, lutut anak sakit gitu. Kayaknya asam urat. Aduh, istri anak makin cerewet. Ngeluh terus gitu ya. Tapi para jamaah, orang yang seperti ini dia lupa tentang nikmat Allah. Coba kalau dihitung, tidak usah jauh-jauh, seujung rambutnya sampai seujung kakinya. Coba hitung nikmat Allah. La tuhsuha. Tidak terhitung. Malu kalau kita ngeluh terus. Dikit-dikit ngeluh gitu ya. Dikit-dikit ngeluh. Kalau dia ngeluh untuk dirinya sendiri, ya madaratnya untuk dirinya. Tapi kalau ngeluhnya kepada orang, tiap ketemu orang keluhan aja yang disampaikan. Ini juga dampaknya buruk gitu ya. Auranya itu negatif kalau kita lihat orang itu tiap ketemu ngeluh. Seolah-olah tidak punya motivasi dalam hidupnya. Dan orang bertauhid itu tidak begitu modelnya. Orang yang belajar akidah itu tidak begitu modelnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tahaddus bin nikmah ini supaya kita tidak lupa bahwa kita ini hamba yang selalu berbolak-balik dari satu nikmat kepada nikmat yang berikutnya. Tidak ada satu detik yang lewat dari kita yang sepi dari nikmat Allah. Gak ada. Ya, kita sedang lalai, sedang maksiat saja, nikmat Allah itu begitu deras ngalir kepada kita. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Allah ingatkan ya di surat Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka fahaddits, tahadduslah dengan nikmat Rabbmu itu. Maksudnya apa? Sebut-sebutlah dengan syukurmu nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, ya beliau menukilkan riwayat dari Ibnu Jarir, ya dari Ya'qub, kemudian dari Ibnu Aliyah, ya dari Sa'id bin Iyas Al-Jariri, yang kemudian bersambung kepada Abu Nadrah radhiyallahu taala anhu. Dikatakan dalam athar tersebut, kanal muslimun yarawna anna min syukrin ni'am an yuhadditsa biha. Dahulu kaum muslimin memandang bahwa termasuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah adalah dengan menyebut-nyebutnya. Tahaddus bin nikmah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada catatan penting yang mesti kita perhatikan. Hati-hati antara tahaddus bin nikmah dengan yang namanya pamer, riya atau sum'ah. Karena kadang beda-beda tipis. Ya tidak Pak? Maka berarti ini tahaddus bin nikmah ini harus dipersempit batasannya. Kenapa? Karena ini kan kaitannya dengan maksud orang itu ketika dia menceritakan nikmat. Karena bisa jadi kita mungkin niatnya tahaddus bin nikmah, ya. Tapi ternyata ada sesuatu yang terselubung. Sebetulnya kita ingin merendahkan teman kita. Begitu kan? Bisa jadi seperti itu. Alhamdulillah baru dapat proyek nih anak. Tidak terlalu besar sih, cuma 10 M. Begitu. Ya. Sedangkan temannya sedang bangkrut, begitu kan? Nah, kan bisa bahaya ini para jamaah. Taib. Maka perhatikan di sini bahwa tahaddus bin nikmah di sini, menceritakan nikmat di sini harus dipersempit, ya, harus dipersempit batasannya. Kenapa demikian? Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemudian sembarangan kita menceritakan nikmat, ini bisa saja justru jadi madharat.
Maka sebagian penjelasan ahli ilmi menyatakan tahadus bin nikmah ini dipersempit batasannya. Ceritakanlah nikmat itu kepada orang-orang dekat kita saja. Kepada orang-orang yang bersahabat dengan kita, berteman dengan kita, kepada orang-orang yang memang mereka itu kenal dengan kita, ngerti karakter kita. Orang-orang yang paham dengan diri kita sehingga tidak dikhawatirkan timbulnya hasad pada hati mereka saat kita bercerita tentang nikmat Allah. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Artinya apa? Jangan terlalu berlebih-lebihan terkait dengan tahadus bin nikmah ini. Di-share di medsos misalkan. Tahadus bin nikmah guys, begitu. Barakallahu fikum. Tapi disebar di medsos. Nah ini hati-hati. Tayyib, kita paham hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau memang tujuannya tahadus bin nikmah, kalau memang tujuannya dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan membicarakan nikmat, kemudian ya saling mengingatkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pada dasarnya itu tidak mengapa. Tapi berhati-hatilah dengan hati. Apalagi orang yang, mohon maaf, orang yang cenderung geeran. Tahu geeran, Pak? Gampang tersanjung kalau dipuji sedikit itu, berbunga-bunga hatinya. Kata orang hidungnya terbang. Begitu ya. Nah, itu hati-hati orang-orang yang seperti itu. Ya, karena ya jangan bermain-main dengan hati. Kalau kita orangnya geeran, orangnya gampang tersanjung-sanjung, barakallahu fikum, ketika sedikit saja ya disanjung sama orang, barakallahu fikum, maka sebaiknya ditinggalkan. Lebih baik kita jaga hati, begitu ya. Beda dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dengan istri, dengan anak-anak, ya. Antum kalau punya bestie, punya soulmate, mungkin tidak ada masalah. Mereka paham kita, mereka mengenal kita. Ya, mereka orang-orang yang bukan orang-orang yang hasad kepada diri kita. Nah itu, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi, ya berhati-hati dengan itu. Naik mobil, genggaman sama istri, gitu. Baru jepret, dikirim ke grup, ya, jombloan jomblowati, gitu ya. Kan kasihan para jamaah. Ya. Mereka semua bisa tersungging dengan itu. Ya, sudahlah. Ya. Kalau tahadus bin nikmah ya kepada orang-orang dekat saja. Taib. Orang-orang yang mengenal kita, orang-orang yang paham kita. Artinya berhati-hati dengan hati. Luruskan niat, jaga hati, ya. Jangan sembarangan ya mengumbar segala sesuatu di media sosial. Karena tentu tidak semua manusia dalam keadaan yang kemudian bisa menangkap apa yang kita maksudkan ya dari postingan kita itu terkait dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga para jamaah, di antara syukur dengan lisan, menggunakan lisan untuk menisbatkan nikmat kepada Allah. Ini juga sama poinnya dengan syukur bil qalbi. Hati harus yakin tanpa ragu sedikit pun bahwa sumber nikmat itu datang dari Allah. Tidak ada nikmat kecuali kita sandarkan kepada Allah. Nah ini dengan lisan juga demikian. Gunakan lisan kita untuk menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatal, kesalahan yang sangat fatal ketika lisan ini tidak menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya bagaimana Qarun, ya dia menyandarkan nikmat Allah itu bukan kepada Allah, tapi kepada kemampuan dirinya sendiri. Ini sudah kita bahas ya di surat Al-Qasas ayat 78. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada pada diriku. Yakni biwujuhil makasib, ilmu terkait
dengan tata cara berusaha, ilmu bisnis, ilmu manajemen bisnis. Dia sandarkan kepada kemampuannya. Limpahan harta yang ada pada dirinya, dia lalai untuk menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah menyandarkan kepada kemampuan dirinya. Dan juga tentang sifat orang-orang kafir yang Allah sebutkan di surat Fussilat ayat 50. La yaqulanna hadzali. Ini adalah hakku, ini adalah milikku, ini karena kemampuanku, ini karena jerih payahku, dan lain sebagainya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang yang ahli tasyakur, dia sandarkan nikmat itu kepada Allah dengan hatinya, juga dengan lisannya. Perhatikan ya bagaimana seorang hamba Allah yang terdidik dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabiullah Sulaiman alaihi salam, ketika beliau mendapatkan limpahan anugerah, keistimewaan, keutamaan dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Beliau seorang raja, tentu raja identik dengan keberlimpahan harta, dengan fasilitas. Bahkan beliau punya kemampuan mukjizat, ia bisa mendengar ya bahasanya binatang, paham dengan bahasa binatang, begitu ya. Dan itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan segala kelebihan yang ada pada dirinya, ya beliau ternyata terjaga hati dan lisannya. Apa ucapannya? Qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Dan beliau sadar sekali karunia ini liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji diriku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah gambaran dari sosok ahli tauhid, ya orang yang dinyatakan imannya iman yang hebat, tauhidnya tauhid yang luar biasa. Nabiullah alaihi salam ya menyandarkan nikmat hanya kepada Allah dengan lisannya, juga dengan hatinya. Dan dia sangat paham, beliau sangat paham bahwa nikmat tersebut adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dia bersyukur ataukah sebaliknya dia kufur nikmat. Demikian hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berarti sisa satu pembahasan lagi, yakni asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Satu kali pertemuan lagi ya sebelum kita Idul Adha, insyaallah taala ba'dal Id kita lanjutkan ke pembahasan bab yang sedang akan kita bahas. Demikian akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, al-'afwu minkum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.